Pak De, apa kabar Pak De? Alhamdulillah baik Pak. Ilham. Alhamdulillah Pak De sehat ya. Pak De hari ini akan melaksanakan coaching ya. Apakah Pak De sudah siap? Insya Allah siap Pak. Oke. Siapa Pak De yang menjadi coachingnya? Bu Rani Pak. Ulangi menjadi coachingnya ya. Baik Pak De, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengidentifikasi masalah dari coach ya Pak ya. Oke Pak De, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, untuk menggali masalah yang diidentifikasi. Baik Pak De, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini Pak? Saya rasa sangat penting Pak, karena dalam pertanyaan yang berbobot ini itulah kita dapat bisa mengidentifikasi masalah lebih dalam. Coach lebih terbuka, lalu bisa mencari solusi dari yang paling tepat dari masalah tersebut. Baik Pak De, apa harapan Pak De dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Baik, harapan saya dapat mengidentifikasi masalah coach Pak. Saya dengan baik dan coach dapat mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik Pak De. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang lagi sibuk apa ya Bu Rani? Sedang penguatan sih sebenarnya Pak untuk menghadapi semakin akhir semester ganjil Pak. Ya, sekarang begitu. Baik Bu, saya apa topik yang mau Ibu bicarakan kali ini Bu? Begini Pak, saya ingin membicarakan masalah dampak dari revitalisasi yang terjadi di sekolah saya. Karena kan semenjak sekolah di revitalisasi itu kami dipecah ke beberapa titik tempat pembelajaran sementara yang mengakibatkan jadwal pelajaran itu menjadi tidak menentu, kadang pagi, kadang siang. Ditambah lagi lokasi tempat belajar yang sementara kami ini jauh dari jalan utama. Jadi sehingga ada keluhan dari anak-anak dan orang tua. Kemudian berdampak juga pada proses pembelajaran akibat revitalisasi sekolah. Baik Ibu, lalu apa tujuan dari percakapan kita? Tujuan dari percakapan hari ini sih saya mudah-mudahan bisa dapat solusi Pak untuk mengatasi permasalahan yang saya alami saat ini. Tentunya dengan tujuan supaya anak-anak itu bisa belajar lebih nyaman. Jadi Ibu bilang bahwa ingin anak-anak dapat belajar dengan nyaman ya Bu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya 5 Pak, karena saya belum mengkomunikasikannya dengan siapapun dan saya juga belum berusaha dengan maksimal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya sepertinya harus kreatif Pak dalam pembelajaran di kelas. Kemungkinan apa yang nanti akan bisa Ibu ambil agar hal tersebut dapat terwujud? Artinya saya harus kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Itu kan dari kemungkinan yang terjadi ya Bu ya. Lalu apa hambatan yang akan dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya karena kami tersebar di beberapa titik gitu, jadi kita buru-buru jadi sulit untuk bertemu. Oke, itu kan dari hambatan ya Bu ya. Tentu ada solusi. Lalu apa solusinya dalam mengatasi hambatan tersebut? Mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu ya, untuk mengatur waktu supaya ada pertemuan rutin dengan guru-guru. Jadi satu tempat di satu titik. Lalu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman di tengah revitalisasi sekolah? Rencananya pertama saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian mengkoordinasikan jadwal pelajaran, kemudian setelah itu saya akan berkoordinasi dengan orang tua juga ya, dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bagaimana caranya supaya pembelajaran ini tetap kreatif. Lalu adakah prioritas Ibu? Sebenarnya prioritasnya tempatnya dulu sih Pak. Jadi tempatnya itu harus nyaman gitu Pak.
Karena kalau tempatnya sudah nyaman, ya insya Allah pembelajarannya juga akan menyenangkan. Apa strategi Ibu? Strateginya? Strateginya langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru sejawat untuk menetapkan jadwal pelajaran supaya tidak berubah-ubah. Oke, baik. Bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya mungkin sekitar 3 mingguan. Oke, baik. Apa ukuran keberhasilan rencana dari Ibu? Ya, ukuran keberhasilannya ya kepala sekolah saya harapkan bisa menyetujui usulan saya untuk mengatur jadwal pembelajaran, jadi sehingga anak itu bisa nyaman. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasi mengantisipasi gangguan dari gangguan tersebut? Ya, kalau misalkan tempatnya belum bisa, ya setidaknya pembelajarannya dibuat sebenarnya mungkin lah, meskipun dalam keadaan repatriasi sekolah ini pembelajaran anak harus tetap. Oke, baik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen terus berkoordinasi dengan warga sekolah supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Siapa yang nanti akan membantu Ibu? Tentunya ya saya tidak mungkin sendiri, gitu. Saya butuh sekolah, rekan sejawat, kemudian anak-anak juga, dan diri saya sendiri untuk meyakinkan bahwa usulan saya ini bisa. Lalu bagaimana tindak lanjut Ibu dari diskusi dan coaching sesi ini? Tentu tindak lanjutnya saya akan segera langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat juga orang tua untuk menetapkan atau mengatur waktu dan tempatnya. Baik, berarti terima kasih sekali ya. Luar biasa sekali dalam percakapan hari ini. Semoga berani dapat mengatasi permasalahan tersebut ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ade sudah dibantu untuk kegiatan coaching. Sama-sama berani. Baik Pak Ade, tadi Pak Ade sudah melakukan coaching dengan Bu Rani ya. Alhamdulillah sudah Pak. Jadi gimana Pak Ade, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Ade, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Saya rasa sih sudah menggali dari masalah yang Bu Rani alami. Ya. Oke. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena pada akhirnya Bu Rani bisa memecahkan masalah solusi dari yang Bu Rani alami. Gitu. Oke, baik Pak Ade. Pak Ade, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Oke, baik Pak Ade. Tadi saya mengamati Pak Ade saat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Rani. Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Ade soal ini? Alhamdulillah baik Pak. Senang sekali saya mendengarnya Pak. Baik Pak Ade. Bagaimana rencana tindak lanjut Pak Ade nanti ke depannya? Saya akan lebih banyak berlatih Pak untuk melakukan kegiatan coaching agar kompetensi saya lebih terasah dengan baik Pak. Oke, baik Pak Ade. Apa yang Bapak dapatkan dari proses kegiatan ini Pak? Jadi saya lebih mengetahui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa yang didapatkan untuk mengidentifikasi masalah tersebut, sehingga coach dapat mengungkapkan masalahnya lebih terbuka dan mencari tahu solusi dari masalah tersebut. Baik Pak Ade, semoga hal-hal baik yang Bapak dapatkan hari ini dari proses kegiatan coaching dapat Bapak pertahankan ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Ya, sama-sama Pak Ade. Oke, Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik. Sebelum kita melakukan coaching, ada sedikit hal yang ingin dibicarakan dulu dengan Bapak. Boleh? Boleh Ibu, mangga silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apakah sudah sesuai dengan alutsistanya atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan disampaikan. Nah, jangan lupa ya Pak ya,
nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, ya, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Mungkin sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan. Apakah saya boleh bertanya? Silakan Ibu. Potensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu pastinya potensi inti dari coaching itu Bu ya. Yang pertama hadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching ya. Tadi terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, mana yang paling spesifik yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu, jadi yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi indikator tercapaiannya itu ketika coaching sudah menemukan solusi ya atas permasalahan yang dialaminya ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching yang sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai nanti kita ngobrol lagi. Baik Bu, terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam Pak Ilham, alhamdulillah sehat selalu dan luar biasa Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Ade kabar keluarga di Jasingan sana? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat di tengah-tengah cuaca yang siang harinya panas, sore harinya itu hujan deras Pak ya di Kota Bogor Pak ya. Ya Pak, cuaca seperti ini tuh membuat daya tahan tubuh kita jadi lemah ya Pak ya. Imunnya menjadi menurun Pak. Gitu. Betul Pak Ade. Pak Ade kemarin ngomong-ngomong Pak Ade WSE ya? Pas Iya. malam. Saya mau cerita nih Pak, sepertinya saya ada yang mengganjal di hati saya nih Pak. Oh bangga tuh Pak Ade. Silakan kalau Pak Ade mau cerita jangan sungkan Pak. Oh terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, apakah saya mengganggu Bapak nggak nih? Bapak, kebetulan saya lagi kosong nih atau tidak ada jadwal. Jadi bagaimana Pak Ade? Apa yang ingin Pak Ade ceritakan? Oke baik Pak, saya ingin gini apa ya? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah Pak. Jadi saat saya mengajar, saya akan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang saya amati belakangan ini, anak-anak selalu mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya Pak. Nah, apalagi pada saat praktik olahraga itu di siang hari Pak. Jadi anak-anak tidak bersemangat dalam berolahraga. Ya. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi sekarang itu anak-anak yang diajarkan oleh Pak Ade mengalami penurunan motivasi Pak ya dalam belajar, apalagi ketika olahraganya di siang hari. Gitu Pak Ade ya. Nah Pak Ade, dari diskusi atau obrolan ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dalam diskusi ini Pak? Baik, saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih semangat lagi dalam berolahraga Pak. Baik Pak Ade, menurut Pak Ade, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias atau kurang termotivasi dalam berolahraga Pak? Kayaknya sih mereka sudah capek kali ya Pak ya. Ditambah dengan cuaca yang sangat panas di siang hari, lalu jadi mereka tidak antusias dalam berolahraga. Dan ditambah materi olahraga itu berat-berat ya Pak, misalkan sepak bola, basket, lari maraton dan lain sebagainya. Terkadang saya juga terlihat kondisi ini lebih dahulu Pak, dan kondisi anak lebih dahulu Pak. Baik Pak Ade. Kalau begitu Pak, kira-kira Pak, apa saja yang dapat membuat anak-anak itu jadi antusias dalam berolahraga Pak? Menurut saya Pak, mungkin kurangnya diberikan motivasi Pak, pentingnya dalam berolahraga gitu, Pak ya. Dan juga anak-anak tidak berolahraga di bawah terik matahari juga kali ya Pak ya. Maksudnya itu di tengah hari mereka mesti lari-lari di lapangan terbuka, sehingga membuat mereka merasa lelah, padahal di sekolah saya punya lapangan olahraga outdoor gitu Pak. Baik Pak Den. Lalu Pak Den nih, mengenai materi yang Bapak berikan kepada anak-anak ya, apakah itu juga menjadi salah satu penyebab bahwa anak-anak itu jadi kurang motivasi juga dalam pembelajaran olahraga? Oh iya Pak, terkadang
saya memberikan materi terlalu banyak Pak dan tidak sesuai dengan minat dan bakat peserta didik Pak. Oke Pak Ade, kalau boleh tahu nih Pak, dalam berolahraga apakah semua murid-murid itu wajib turun ke lapangan? Tidak juga sih Pak, berolahraga itu bisa dilaksanakan di mana saja, tapi tidak mesti di lapangan terbuka. Oke Pak Ade, jadi yang ingin Pak Ade tingkatkan itu adalah motivasi berolahraga dalam ini ya, pembelajaran anak-anak Pak ya. Selanjutnya nih Pak, dari level 1 sampai 100, menurut Bapak ada di level berapa dalam meningkatkan motivasi pembelajaran olahraga? Saya merasa saat ini ada di level 90 Pak. Baik Pak Ade, berarti Pak Ade ada di level 90 ya, beranggapannya. Bapak ingin menaikkan level berapa sekarang? Saya ingin menaikkan untuk memotivasi dalam belajar itu, saya ingin menaikkannya ke level 95. Saya rasa sudah seperti itu Pak. Baik Pak Ade, apa rencana Bapak untuk menaikkan sampai ke level 95 itu Pak? Rencana saya itu saya akan manajemenkan kelas dulu ya Pak ya, pemetaan murid. Lalu misalnya membuat ice breaking yang berkaitan dengan materi olahraga yang diajarkan pada hari itu, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam permainan, dan serta memanfaatkan teknologi fasilitas yang ada. Baik Pak Ade, dari rencana yang tadi Bapak sampaikan, mana yang menurut Bapak dalam waktu dekat ini akan Bapak lakukan dalam hal yang mendesak Pak? Saya akan segera lakukan Pak, dalam pembelajaran yang dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan dan memanfaatkan teknologi serta memakai ice breaking. Ya baik Pak. Jadi menurut Bapak dalam pembelajaran apabila ingin menjadi pembelajaran menyenangkan, Bapak mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak ya, dengan permainan dan memanfaatkan teknologi dan juga ice breaking Pak ya. Kira-kira kapan Pak itu akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakannya pada saat pembelajaran BJOK besok ya Pak. Untuk kelas siang, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dirancang supaya agar pembelajaran tercapai. Baik Pak Ade, untuk memudahkan pekerjaan Bapak nih ya, apa yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi anak? Saya membutuhkan bola Pak, bola, peluit, stopwatch, kon dan lain-lainnya sebagai alat permainan dan juga lapangan juga Pak. Oke baik Pak Ade, bagaimana kita bisa tahu nih rencana Bapak itu dapat terlaksanakan dengan baik Pak? Baik Pak, minggu depan kita bisa berdiskusi kembali, kita sambil minum-minum kopi ya Pak ya. Saya akan menceritakan hasil rencana yang saya sudah laksanakan. Oke, baik Pak Ade, saya tunggu ya minggu depan dari diskusi yang menarik ini nih Pak. Apa yang sudah Bapak dapatkan sekarang ini Pak? Dari sini, saya menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mencoba rencana yang sudah saya susun tadi Pak. Jadi selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan siswa yang memotivasinya belajarnya menurun pada saat mata pelajaran BJOK di siang hari. Baik Pak Ade, terima kasih Pak Ade ya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Saya tunggu rencana Bapak, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak mengenai motivasi cara belajar anak dalam olahraga Pak ya. Baik Bapak, tadi sudah melaksanakan coaching ya? Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Baik, setelah melakukan observasi dari saya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya Bu, baik. Tadi selama proses coaching yang saya lakukan, saya melakukan dengan alur cerita Bu ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi terhadap coach itu sendiri Bu, untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik. Jadi Bapak sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan
Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan audit kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci, kemudian sudah mengarahkan Koci dalam rencana aksi apa yang harus dilakukan, ya. Dan Bapak sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah melihat dan mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci, artinya Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif juga. Kemudian tentu tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan selalu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching. Oh ya, satu lagi Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin lebih mendalami alur kita, Bu, jadi nanti kegiatan coaching selanjutnya jadi saya jauh lebih baik lagi. Baik. Semoga bisa dikembangkan, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rani, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Bu Rani sekarang mau ini ya coaching ya atau supervisi akademik ya. Bagaimana Bu, sudah siap melakukan kegiatan coaching? Insya Allah siap. Siapa yang nanti akan menjadi coachnya? Pak Ilham. Baik, Ibu ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengidentifikasi masalah coaching saya. Bagian mana yang nanti inginkan Ibu untuk saya amati? Bagian ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah yang diidentifikasi. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya rasa sangat penting Pak, karena kan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kita bisa mengidentifikasi masalah lebih dalam lagi dari coach kita, dan coach juga bisa mencari solusi yang paling tepat dari masalah tersebut. Baik, Ibu, apa harapan yang dari observasi yang nanti akan kita lakukan bersama ini? Harapannya saya dapat mengidentifikasi masalah coach saya dengan baik, dan coach juga dapat mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Ibu, silakan untuk memberikan coaching terhadap rekan sejawat. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Iya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Kalau keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ya. Oh iya Pak, kemarin Bapak ngajak ngobrol saya ya Pak. Ada apa? Iya, Bu. Kemarin saya lihat Ibu kayaknya Ibu lagi sibuk banget, makanya saya sekarang tuh Ibu kayaknya lagi banyak waktu ya. Saya mau cerita, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Cerita apa? Apakah ada problem di kelas? Ya, Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias, Bu, dalam menerima pembelajaran yang saya laksanakan. Selain itu, Bu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50%, Bu, yang mengerjakan tugas. Jadi menurut Pak Ilham, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Harapan saya, Bu, saya menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Baik, menurut Pak Ilham, hal apa saja yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Oke, kalau saya ingat-ingat lagi, Bu, ya, kayaknya yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa jadi membosankan, Bu. Monoton juga. Terus saya terlalu dominan, Bu, dalam berbicara. Terus saya juga tipe orang yang selalu bercerita dalam belajar. Yang kedua, saya juga mungkin kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif, Bu, dalam pembelajaran, atau saya jarang memberikan kesempatan siswa untuk berbicara. Oh, jadi begitu ya Pak. Kira-kira
apa saja yang membuat murid Bapak itu bisa antusias, Pak? Menurut saya ya Bu, jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Terus murid diminta aktif dalam pembelajaran ketika berlangsung, menggunakan metode yang sesuai dengan materi juga Bu ya. Ada ice breaking atau games sehingga membuat pembelajaran itu jadi lebih asik Bu. Oke, Pak Ilham. Lalu mengenai tugas yang diberikan Pak Ilham kepada murid-murid, apakah juga menjadi penyebab gitu sehingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Pak? Kayaknya sih Bu ya, jadi saya mungkin memberikan tugas yang terlalu banyak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan saya juga kurang memberikan sumber belajar yang memang mengasihkan bagi mereka. Jadi mereka tuh sulit memahami tugas-tugas yang saya berikan Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau sejauh ini sih Bu, saya hanya menggunakan buku yang saya pinjam dari perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Kalau saya pikir sih Bu, kalau sumber belajar sebetulnya banyak Bu ya. Ya saya bisa, kita atau menggunakan sumber belajar dari YouTube, terus artikel blog, trik-trik belajar cepat, terus juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Bu, seperti TikTok dan Instagram. Nah, betul sekali Pak Ilham. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Ilham untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, saya akan membuat sebuah rancangan pembelajaran yang mengasihkan Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu. Misalnya saya mengadaptasi sumber belajar dari YouTube, TikTok maupun Instagram. Kemudian yang saya lakukan yang kedua, saya akan mengurangi tugas-tugas Bu. Bisa jadi saya akan mengurangi tugas, tidak akan memberikan tugas terlalu banyak terhadap siswa, tapi juga saya tidak akan mengurangi esensi dari pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan ya. Dan juga saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat dari siswa Bu. Ya ibarat kata saya merancang pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi Bu ya. Jadi saya akan melihat dulu minat dan bakat siswanya, jadi sehingga murid itu tidak terpaksa Bu dalam mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi mereka memang senang juga dalam belajar. Misalnya untuk dalam pengerjaan tugas drama, pantun, puisi, dan lain sebagainya, saya akan sesuaikan dengan bakat mereka Bu. Baik, bagus sekali rencana Pak Ilham ini ya, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, kemudian Pak Ilham, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen Bu, saya nantinya akan selalu membuat pembelajaran yang asik dan menarik untuk anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam juga Bu. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong siswa mengeksplorasi diri mereka Bu terhadap materi yang saya berikan, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan apa yang namanya merdeka belajar Bu ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya juga senang terhadap pembelajaran yang saya berikan. Terus mereka juga dapat mengeksplorasi materi tanpa ada unsur keterpaksaan Bu. Akan saya serahkan semua sumber belajar kepada mereka, tetapi tetap dalam pengawasan saya juga. Wah, bagus sekali ya Bapak, saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu sudah tadi dengan melakukan coaching dengan Pak Ilham? Sudah. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana Ibu menilai dari performa yang dari kompetensi yang tadi buat? Saya rasa saya sudah menggali masalah dari yang Ilham alami. Oke, baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena pada akhirnya Pak Ilham bisa memecahkan solusi dari masalah yang Pak Ilham alami sendiri. Baik Ibu, saya izin ya Bu ya, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu ya.
Jadi pada saat saya mengamati tadi, Ibu sudah mengidentifikasi masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu sudah sesuai dengan prinsip dasar dari Al-Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu bagaimana mendengar pendapat Ibu dari yang saya amati? Wah, saya senang sekali Pak. Alhamdulillah kalau misalkan tadi prosesnya sudah sesuai dengan alur pertama itu tujuan saya. Nah, gitu. Nanti bagaimana Ibu ya rencana nanti tindak selanjutnya nanti dalam proses coaching? Saya akan lebih banyak berlatih lagi untuk melakukan kegiatan coaching supaya kompetensi saya terasah dengan lebih baik. Nah, gitu. Apa yang nanti akan Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapatkan, saya jadi tahu pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa yang dapat identifikasi masalah lebih dalam lagi. Sehingga coach dapat mengungkapkan masalahnya lebih terbuka dan dapat mencari tahu solusi dari masalah tersebut. Baik Ibu Kani ya, semoga hal-hal baik yang didapatkan dari proses kegiatan hari ini dapat dipertahankan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Sama-sama Bu Rani.